Sekali lagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah kita sebagai penebus kita yang menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita walaupun gak lahir di kudus, kita sudah dinyatakan kita orang-orang kudus. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan tema khotbah minggu lalu, ya. Jadi minggu lalu kita telah terima tema khotbah yang ini adalah tentang kuasa Injil, tapi subtemanya kali ini adalah Injil itu kekuatan Allah. Ya. Jadi tema besarnya itu adalah kuasa Injil. Nah, ini subtemanya adalah Injil itu kekuatan Allah. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi Rasul Paulus menyatakan dengan segenap hati, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Jadi keyakinan yang kokoh itu keyakinan yang tidak gampang tergoyahkan. Yang setuju katakan amin. Demikian dengan Paulus, demikian juga dengan kita. Kita punya keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh di mana? Di dalam Injil. Karena di situ jelaskan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil ini penting. Ini sesuatu yang luar biasa. Dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kenapa disebut pertama-tama yang mendapatkan keselamatan itu adalah orang Yahudi? Karena Injil ini pertama kali diberitakan itu kepada orang Yahudi. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa bangsa Yahudilah yang pertama kali mendengar berita Injil. Dan dari bangsa Yahudilah berita Injil itu sampai ke seluruh dunia dan sampai kepadamu dan juga kepadaku pada hari ini. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Dan hanya berita Injil itu yang menyampaikan keselamatan. Nah, keselamatan lewat berita Injil tidak ada di dalam nama lain di muka bumi ini kecuali hanya di dalam nama Yesus. Itu benar-benar kokoh, tidak tergoyahkan. Jadi itu sebabnya berita ini akan selalu diulang-ulang. Karena isi dari kebenaran firman Tuhan, seluruh Alkitab itu isinya cuma satu. Jadi rencana Allah untuk memberikan keselamatan. Dan keselamatan bagi manusia hanya lewat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama yang lain. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Itulah berita Injil. Jadi berita Injil yang sebenarnya setiap minggu, setiap kali kita beribadah, itu yang harus kita dengar. Kalau mendengar berita yang lain, justru itu nggak mendatangkan keselamatan. Mendatangkan berita yang bukan Injil, itu akan selalu mendatangkan kegelisahan. Ya, nah contoh ini yang barusan. Kalau kita dengar ada berita di SMA Negeri 72 Jakarta diledakkan, ya kan? Ada bom di sana. Ketika dengar ada bom di sekolah, gelisah nggak? Gelisah. Takut nggak? Takut. Apalagi orang tua. Waduh, jangan-jangan nanti terjadi di sekolahnya anakku. Waduh, gimana ini? Semua pada gelisah. Apalagi yang sudah mengalami. Jadi kalau mendengar berita di luar Injil, itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau mendengar berita Injil, damai sejahtera selalu akan ada padamu dan padaku. Katakan amin. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang membawa keselamatan.
Itu sebabnya tidak ada keselamatan melalui perbuatan kita, melalui upaya kita. Mungkin kita punya sedekah yang begitu banyak, kita bisa melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tetapi ingat, keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi keselamatan berdasarkan perbuatan baik yang Yesus sudah lakukan. Itu sebabnya Injil keselamatan Allah itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Ya, itu sebabnya kenapa berita ini harus diulang-ulang, karena kita tahu belum lama ini juga sudah terjadi bahwa keselamatan tidak hanya melalui Yesus. Itu adalah bentuk penyerongan. Itu adalah bentuk kabar yang dibelokkan, yang diserongkan. Dan apalagi kalau kabar itu munculnya dari mimbar. Mimbar-mimbar Kristen. Nah, itu saya sangat prihatin. Itu sebabnya di sini saya berani tegas katakan, dengar baik. Keselamatan itu, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Roma 16 ayat yang ke-25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi berita Injil itu sudah berabad-abad didiamkan. Apa artinya? Sejak zaman Taurat tidak ada berita Injil. Di zaman perjanjian lama, Injil itu tidak disingkapkan dengan begitu gamblang, tapi bersifat apa? Rahasia. Injil itu hanya diberitakan di dalam PL, itu hanya bersifat rahasia. Tetapi di dalam perjanjian baru, Injil itu sudah diberitakan secara gamblang, terus terang, blak-blakan. Itu orang Surabaya bilang, wes blak-blakan. Kalau orang Jawa bilang, bloko suto. Apa artinya bloko suto? Enggak ada dusta. Nah, jadi inilah berita Injil yang dulu itu rahasia, tapi sekarang berita Injil itu oleh karena Yesus telah datang menggenapi, berita Injil itu diberitakan secara gamblang, terang-terangan. Ya, makanya kalau berita itu diberitakan secara terang-terangan, kita sudah bisa melihat sebenarnya. Ini loh Injil yang luar biasa. Nah, kalau di mimbar-mimbar bilang, ini adalah berita Injil, ini adalah berita Injil. Kita harus tahu berita Injil itu yang sebenarnya. Injil itu adalah penyampaian kebenaran yang bukan berpusat kepada manusia. Sekali lagi, Injil adalah penyampaian kebenaran yang bukan berpusat kepada manusia atau antroposentris. Ya. Jadi kalau pengajaran-pengajaran yang ada di mimbar hanya antroposentris, berpusat kepada manusia, itu bukan Injil. Ya. Pusatnya Injil di mana? Injil itu penyampaian kebenaran, tetapi pusatnya kepada Kristus. Jadi kristosentris itu Injil. Tetapi kalau yang antroposentris, berpusat kepada manusia, misalnya untuk memperbaiki kelakuan, untuk mulai membuat orang manusia menjadi baik, itu benar berita baik, tetapi bukan Injil. Injil yang sebenarnya itu selalu berpusat kepada apa? Kristus. Berpusat kepada Kristus, melihat kepada karya Kristus yang sudah selesai, karya yang sempurna. Itulah Injil yang sesungguhnya. Itu sebabnya
Nggak heran kalau misalnya di mimbar-mimbar ada banyak orang-orang motivator, ya. Itu pusatnya, pusat pemberitaannya adalah antroposentris kepada manusia. Untuk mengubah karakter, untuk mengubah sifat. Itu antroposentris. Tetapi kalau kristosentris, bahwa orang begitu melihat dan mulai mengarahkan pandangan hanya kepada karya Yesus yang sudah selesai, pasti sudah berubah, pasti bisa bertobat tanpa diminta. Contoh yang paling jelas adalah Saulus. Dia adalah bagian daripada Sanhedrin, yaitu mahkamah agama. Bangsa Yahudi, mahkamah agama itu ada 70. Ya, mahkamah agama. Ada 70. Termasuk di dalamnya adalah Saulus. Dan pada waktu itu, Saulus meminta surat langsung. Supaya diputuskan dari mahkamah agama satu surat bahwa Paulus punya hak untuk menganiaya dan untuk membinasakan pengikut Kristus. Itu sebabnya dia keliling ke seluruh daerah dan mulai mencari siapa saja pengikut Kristus. Ketika didapati, maka pengikut itu dianiaya. Jadi masalah aniaya bagi pengikut Kristus itu sudah ada sejak zaman pertama, abad pertama. Jadi sudah ada. Jadi kalau gereja dianiaya, kita nggak terlalu heboh gitu ya. Kita tahu sejak dulu pengikut Kristus pun dianiaya. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu terjadi pelarangan ibadah kepada anak-anak sekolah yang lagi belajar tentang kebenaran, ngumpul di satu rumah, kemudian dibubarkan. Itu sama dengan penganiayaan. Zaman dulu sudah ada. Saulus yang lakukan itu. Jadi pemerintah itu juga mendukung karena memberikan surat itu kepada Saulus. Dan jangan heran kalau pemerintahan, maaf saya berani katakan, pemerintahan di Indonesia juga mendukung. Ya. Kalau pemerintahan tidak mendukung seperti itu, pasti pemerintahan Indonesia akan bersifat adil untuk jalannya ibadah. Dulu tahun 80-an kita adakan ibadah di rumah-rumah dengan namanya apa? Beston. Ya, beston. Dari rumah ke rumah. Bebas. Nggak ada yang melarang. Sekarang adakan ibadah, kenapa mesti dilarang? Tetapi saudara-saudara kita yang meniru di situ, di rumah-rumah diadakan. Ya, pertemuan-pertemuan agama. Ya. Dengan namanya apa saja. Itu namanya nggak adil. Yang nggak adil mana? Pemerintahnya. Tapi kita bersyukur. Walaupun pemerintah nggak adil, kita percaya keselamatan bukan dari pemerintah. Keselamatan dari datangnya dari Injil Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi kita bisa terang-terangan. Ada tempat kita bisa beribadah, kita bisa buka satu kebenaran. Kebenarannya ini adalah Injil itu adalah kekuatan Allah dan harus tetap diberitakan. Harus tetap diberitakan. Ya. Jadi harus tetap diberitakan. Yang penting pusat pemberitaannya ini yang harus kita ingatkan. Biarlah di mimbar-mimbar gereja selalu diberitakan Injil. Bukan berpusat kepada manusia, tapi berpusat kepada Kristus. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Kita doakan supaya itu semuanya terjadi. Roma 5 ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada apa? Dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada apa? Hukum Taurat. Zamannya Adam dan Hawa sudah ada dosa belum? Sudah. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Kapan
Kapan dosa itu diperhitungkan? Ketika ada hukum Taurat. Ketika hukum itu diberikan oleh Musa, maka disitulah dosa mulai dihitung. Diperhitungkan. Oh, ini melanggar, ini dosa. Ini melanggar, ini dosa. Melanggar ini dosa lagi. Jadi akhirnya semakin banyak dosa. Diperhitungkan oleh karena adanya apa? Hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Loh, aminnya kok 2 orang? Jadi hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Walaupun ada pemuda yang kaya raya yang mengatakan, "Guru, aku sudah melakukan semua hukum itu. Aku sudah lakukan semuanya." Oke, kalau kamu sudah lakukan, saat ini jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Setelah dinyatakan seperti itu, dia bisa lakukan? Tidak bisa. Sebenarnya hukum Taurat itu kalau sudah diringkas, itu cuma ada satu hukum, yaitu namanya kasih. Kalau kita melakukan, oh aku pelaku hukum Taurat, tetapi engkau tidak bisa mengasihi keluargamu, saudaramu, itu namanya juga omdo. Apa omdo? Omong doang. Ya, jadi nggak bisa. Orang mau berkata, oh aku melakukan hukum Taurat, aku bisa melakukan hukum Taurat semuanya. Semuanya itu harus sempurna. Ukurannya hukum Taurat itu sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Satu saja cacat, tetap hukum Taurat itu batal. Tetap dosa ada. Itu sebabnya dosa ada karena hukum Taurat. Nah, supaya dosa hilang, supaya dosa benar-benar tidak berkuasa lagi, harus diapakan? Hukum Tauratnya diselesaikan. Siapa yang dapat menyelesaikan? Cuman Yesus Kristus. Tepuk tangan lu bagi Yesus yang luar biasa. Roma 5 ayat yang 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa ini? Adam yang pertama, ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Lihat, dosa itu maut berkuasa oleh satu orang, ya. Maka lebih benar lagi, ini yang harus kita bawahi, garis bawahi. Maka lebih benar lagi, artinya oleh karya satu orang, yaitu Yesus. Itu jauh lebih benar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Ya. Kalau orang percaya oleh karena Adam semua orang bisa dinyatakan berdosa, mereka semua percaya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah lebih banyak orang percaya ketika Yesus melakukannya dan Yesus mengatakan engkau semua dibenarkan karena Yesus? Lebih banyak mana yang dipercaya? Ini loh yang terjadi sekarang ini. Orang tetap lebih banyak percaya karena Adam aku menjadi manusia berdosa. Kenapa tidak berani berkata karena Yesus aku menjadi orang benar? Itu sebabnya di tempat ini karena Yesus kita semua jadi orang benar. Tepuk tangan dulu bagi Yesus yang luar biasa. Itu yang harus berani kita ikrarkan. Itulah kuasa Injil. Itu kekuatan yang menyelamatkan. Ketika kita berani berkata. Itu sebabnya ketika ketemu dengan saudaramu,
Tuhan Yesus telah menyelamatkan engkau. Oleh karena perbuatan Yesus yang menebus segala dosa, dosamu sudah diampuni. Engkau sudah menjadi orang benar karena Kristus. Itu yang harus berani kita sampaikan. Itulah Injil. Jangan ditambahin. Masih ada banyak orang berkata, engkau akan bisa masuk surga kalau engkau banyak berbuat baik. Kita tidak dapat masuk surga, kita tidak dapat selamat, walaupun perbuatan baik kita sudah cukup banyak. Tapi justru oleh perbuatan Yesus kita masuk surga. Kita dibenarkan oleh Bapa. Itu Injil kekuatan Allah. Jadi nggak ada berita yang lain. Injil kekuatan Allah itu adalah Injil pengampunan. Yaitu segala dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu berita Injil. Ya, bukan berita Injil, jadilah engkau orang-orang supaya engkau diberkati. Engkau diberkati ketika engkau lakukan ini, enggak, tanpa berita itu Tuhan sudah memberkati kita. Yang amin 2 orang. Yang amin pasti diberkati. Yaitu faktanya firman Tuhan sudah menyatakan kita sudah diberkati. Sebelum kita minta, kita sudah diberkati. Ya. Apa sih artinya diberkati? Artinya diberkati itu artinya bahwa Tuhan menyertai engkau dan aku, dan semua yang kau kerjakan dan aku kerjakan berhasil karena Yesus. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Bukan kalau aku sudah diberkati, tiba-tiba kita dibeleki emas sak gunung, blek, mati saudara. Begitu emasnya ada, plek, saudara nggak nikmati, saudara malah mati, ya percuma gitu ya, nggak ada gunanya. Ini satu berita yang benar-benar terjadi. Ada satu saat ada seorang gembala jemaat di desa punya satu sinode. Nah, ngurus sinode itu kan karena sinodenya sudah banyak. Nah, sinodenya ini tiba-tiba dibeli sama seseorang lagi. Dibeli, kemudian harganya ternyata luar biasa. Ya, harganya itu ternyata M, saudara. Begitu dapat berita itu dibeli sekian M, wah, senang sudah tanda tangan, habis tanda tangan stroke. Kenapa? Kaget nerima uang sekian M itu loh, saudara. Ya, kenapa? Nggak biasa. Kaget. Karena tidak merasa diberkati. Tapi coba kalau diberikan sama Pak Wejun, gak kaget pasti. Kenapa? Karena tahu bahwa dia adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Ketika terima 2M atau 5M, oh tetap haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita gak kagetan ketika terima berkat besar, gak akan kaget. Karena memang itu terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati. Gak bakalan kaget. Ya, makanya terima besar, terima kecil, tetap mengucap syukur. Ya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa ini kebenaran yang sesungguhnya. Ini lebih daripada benar. Kalau hanya oleh karena Adam dosa bisa masuk, itu sudah dinyatakan itu benar. Ini adalah kebenaran. Oleh karena karya Kristus kita dibenarkan. Jadi orang-orang benar. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Ya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami adalah dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Nah, saya mau tanya, tadi yang menjadi kuasa Allah itu apa? Injil. Jadi senjatamu dan senjataku itu sesungguhnya adalah Injil. Untuk mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis, ketika Injil ada di dalammu dan di dalamku, dan engkau aku kokoh dalam Injil, maka itu senjata satu-satunya untuk melawan. Cuman satu. Ya, saudara, pernah saya sampaikan bahwa perlengkapan senjata Allah seluruhnya itu untuk alat pertahanan. Kecuali satu yang untuk menyerang, yaitu apa? Pedang roh. Ya, puji Tuhan, masih ada yang ingat. Jadi satu-satunya alat untuk menyerang itu cuman pedang roh, yaitu firman Tuhan, yaitu Injil yang adalah kuasa Allah. Jadi kalau engkau dan aku mendapatkan serangan daripada si jahat lewat perkataan-perkataan yang bukan kebenaran, satu-satunya jalan cuma satu, balik serang. Dengan apa? Injil, kekuatan Allah, yaitu dengan firman, dengan pedang roh. Jadi ngelawannya cuma hanya dengan pedang roh, dengan firman. Ya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia sebenarnya sudah ngajarin saudara dan saya. Kapan dia ngajarin? Dia sendiri, Yesus ketika dicobai, Yesus gak hunus yang namanya pedang, Yesus gak hunus namanya badik, Yesus gak hunus namanya celurit. Tapi Yesus katakan firman, ada tertulis. Tapi iblis tahu juga, ada tertulis. Tapi yang tertulis itu disampaikan oleh iblis kepada semua pengikut Kristus dengan jalan diserongkan. Tapi ketika engkau dan aku kokoh di dalam Injil, tahu, oh ini diserongkan, engkau tetap akan bisa berkata sesuai dengan firman kebenaran. Iblis akan lari tunggang langgang. Iblis tidak lari dengan diusir, dalam nama Yesus pergi. Tidak lari iblis. Ya, jadi makanya kalau ada orang usir iblis, dalam nama Yesus pergi, pergi, pergi. Iblisnya sebenarnya nggak pergi. Iblis ada di sekitar situ juga. Iblis saja ada di sekitarnya Yesus. Jangan dikira iblis itu cuma, oh iblis itu ada di tempat yang gelap, di pohon-pohon yang besar, di gunung-gunung yang, di batu-batu yang besar itu ada iblis. Enggak. Ya, iblis sekarang lebih luar biasa. Ya, iblisnya pakai benges merah, ada coklat, ada ungu, waduh macam-macam. Ya, ya hati-hati. Iblisnya juga sudah ada yang ganteng-ganteng, pakai cincinnya di jempol, ya itu, ya, banyak itu sudah. Nah itu iblis sekarang. Saudara akan diajak diserongkan kepada hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi, Injil itu kekuatan Allah yang ada di dalammu dan di dalamku. Ketika engkau dan aku tetap berpegang dengan Injil, berpegang pada Injil kekuatan Allah, yaitu tentang Kristus yang sudah selesai melakukan bagimu dan bagiku, maka engkau dan aku selalu hidup di dalam kemenangannya. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Artinya orang Kristen boleh melawan enggak? Boleh. Ya, boleh. Melawannya dengan apa? Dengan Injil kekuatan Allah. Ya. Dengan Injil kekuatan Allah. Pas kita ketemu, kita ngomong tentang Injil. Injil kekuatan Allah. Jangan cuma hanya didoakan aja.
didoakan aja, enggak, hadepin, ngomong. Kita ngomong. Nah, ketika kita ngomong, kita beritakan, itu artinya kita sedang memberitakan. Nah, mereka akan terbuka. Lah kalau orang Kristen enggak berani ngomong, terus gimana Injil bisa didengar? Iya kan? Enggak bisa Injil didengar. Injil harus diberitakan. Kalau ada perlawanan, dilawan dengan kebenaran. Ya, waduh, saya nggak hafal firman Tuhan. Kalau nggak hafal firman Tuhan, nggak usah rendah diri. Ingat, Tuhan nggak ngomong hafalkan firman Tuhan, enggak. Tuhan cuma ingatkan, merenungkan firman itu siang dan malam. Direnungkan aja. Dibaca aja. Kapan bisa merenungkan? Ya ketika kita membaca. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, ya nggak tahu. Untuk melawan nanti nggak tahu. Itu senjata, itu luar biasa. Itu sebabnya dibaca. Ya. Jadi dulu saya punya satu pedoman yang luar biasa. No Bible, no breakfast. Jadi kalau nggak baca Alkitab, nggak ada sarapan. Ya, baca aja 1-2 ayat, nggak apa-apa. Kalau bisanya cuma 1 atau 2 ayat, atau 3 ayat, atau 5 ayat, nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau misalnya pagi bisa, satu perikop, ya, gitu juga nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah melarang. Tapi dengan kita membaca, kita bisa merenungkan firman. Ketika engkau dan aku bisa merenungkan firman, itu akan menjadi senjata, kekuatan yang dari Allah. Saya lanjutkan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ini pedang roh, satu-satunya alat untuk kembali menyerang. Jadi senjata perlengkapan Allah semuanya bertahan, kecuali satu yang bisa untuk menyerang, yaitu pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Injil kekuatan Allah. Itu yang digunakan untuk melawan. Ketika engkau dan aku memiliki Injil kekuatan Allah, firman itu tinggal di dalam hidupmu, masalah apapun pasti gugur. Masalahnya bukan saudara yang gugur, masalahnya yang gugur. Ya, masalahnya yang gugur. Saya ingat anak saya ini lahir prematur dan pasti perkembangannya juga di luar. Saya cuma hanya percaya Injil. Percaya bahwa Injil itu firman, sumber hikmat, sumber pengetahuan. Saya cuma ajarkan sama dia, baca firman Tuhan. Udah itu aja. Karena itu sumbernya hikmat, sumbernya pengetahuan. Pengen jadi pinter, gampang sekarang. Ya, gampang. Lewat Google, lewat GPT, ya kan? ChatGPT, semua gampang, pengetahuan bisa kita dapat. Tetapi pengetahuan Allah tentang karakter Allah hanya ada di dalam Injil. Itu sebabnya anak-anak bekali dengan Injil, dengan firman itu. Karena beberapa hari ini terus terang saya prihatin. Prihatinnya apa? Justru yang banyak bunuh diri, angka bunuh diri ini. Ya, jadi mulai 2024 angka bunuh diri di Indonesia itu kurang lebih 1.200 kasus. Dan yang paling banyak, maaf, agamanya Kristen, saudara. Prihatin gak? Prihatin. Pinter-pinter mereka. Cum laude bahkan. Saudara lihat berita yang barusan, mahasiswa dari Udayana, ya, Bali. Itu jago, pinter, luar biasa. Karena cuma hanya dapat pengetahuan. Tapi kalau dia punya kekuatan Injil,
nggak bakal dia bunuh diri. Ya, jadi itu. Dan barusan juga anak daripada salah satu penatua gereja, pinter, cum laude, anak kebanggaan, bahkan pialanya rentetan, ikut lomba apa saja menang, luar biasa, pengetahuannya banyak, ya. Tapi karena tidak sering diajak untuk menikmati Injil, akhirnya dia ambil jalan pintas. Dia merasa bahwa rel daripada kereta api itu merupakan kasur yang empuk. Dia tidur di situ. Dan dia ingin dipijetin sama kereta api. Habislah sudah, saudara. Kristen, saudara. Petra. Ya, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Dan ini anak juga, ganteng. Luar biasa. Tapi hilang begitu saja. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan Injil. Ya. Yesus sudah lakukan semuanya. Dosa diampuni. Tapi perlu engkau dan aku memiliki perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Engkau dan aku masih ada di dunia. Perjuangan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh dan penghulu-penghulu di udara. Siapa itu? Iblis yang selalu membisikkan dan menyerongkan kebenaran itu di telinga saudara, di telinga anak-anak kita. Itu sebabnya perlengkapi mereka dengan senjata Allah, yaitu Injil yang adalah kekuatan Allah. Ketika mereka punya Injil, mereka nggak gampang putus asa. Ketika mereka punya Injil, mereka tahu ada pengharapan yang besar di dalam Injil. Jadi tidak akan mau menikmati empuknya bantalan rel kereta api. Tidak mau. Nggak mau lompat dari lantai yang tertinggi, lompat ke bawah. Tidak akan lakukan itu. Ya. Kalau dulu angka bunuh diri terbesar itu negara yang paling banyak adalah Jepang dengan harakiri. Tapi hari-hari ini ternyata angka bunuh diri terbesar di Asia, Indonesia nomor 2 tetap. Itu survei. Jadi itu tugasnya saudara dan saya. Bawa seluruh keluarga kita punya kekuatan Injil. Karena Injil itu kekuatan yang menyelamatkan, bukan membinasakan. Itulah Injil Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal dengan Allah yang kita sembah dan Yesus Kristus yang kita sembah, maka kita nggak akan bisa mengalami hidup sebagai pemenang di dunia ini. Jadi kasih karunia itu dicurahkan, kasih karunia itu akan sempurna, kasih karunia bisa kita nikmati lebih lagi dan berdampak kuasanya ketika saudara memiliki pengenalan yang benar. Dan pengenalan itu disampaikan di mimbar ini. Harus di mimbar ini. Jemaat diajak untuk mengenal betapa besarnya kasih Tuhan. Bukan jemaat diajar untuk bagaimana kamu supaya sukses. Ada 7 kunci untuk kamu bisa hidup kaya. Tidak begitu.
ada 5 langkah untuk engkau bisa berhasil. Tidak begitu. Ya, itu motivasi. Tetapi Injil itu ada keselamatan, ada pengharapan, ada kasih. Itu yang bersumber dari Yesus Kristus. Itu yang jadi kekuatan engkau dan aku hidup di dunia ini. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, jadi kasih karunia itu akan benar-benar limpah. Saudara bisa merasakan ketika saudara dan saya semakin memiliki pengenalan. Kenal akan Allah yang benar dan akan Yesus Kristus penyelamat kita. Kenal, ya, bukan tahu. Ya, kalau saya tahu, ya, Pak Morris, oh saya tahu Pak Morris, oh orangnya luar biasa, supel, humble, ya kan, empuk, ya kan. Saya enggak ngomong gemuk, enggak, empuk. Karena kalau saya perlukan kan empuk banget gitu. Ya, nanti kalau konotasinya kalau gemuk kan gak enak gitu ya, tapi empuk lebih enak lah. Ya, nah itu, tapi saya nggak kenal, cuman tahu. Mengenal lebih perlu hubungan. Semakin lama semakin intens. Dengan Yesus kita semakin mengenal gimana cara. Perlu setiap hari hubungan. Caranya yaitu tadi, dengan kita baca firman, menikmati Injil kekuatan Allah. Itu kita akan bisa merasakan limpahnya kasih karunia yang begitu besar. Saudara nggak akan nikmati limpahnya kasih karunia tanpa memiliki pengenalan. Ya, kalau memiliki pengenalan yang luar biasa, wah saudara pasti rasakan kasih karunia terlalu limpah buat saudara. Sehingga masalah sebesar apapun itu jadi kecil. Ya, jadi kecil. Ya, itu sebabnya perlu pengenalan. Dan di tempat ini kita diajarkan oleh itu. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi Yesus ini adalah imam besar. Ya, imam besar. Nah, imam besar pada zaman perjanjian lama itu selalu dipakai dengan apa? Jubah imam. Nah, salah satu bagian daripada jubah imam itu adalah ditaruh di atas kepala ini. Namanya patam. Terbuat dari lempeng emas murni, ya. Dan di situ ditulisin kudus bagi Allah. Ya. Jadi kalau patamnya ini kudus, artinya apa sih? Kenapa di atas dahinya itu harus ditaruh patam? Coba di dalam Keluaran itu dikatakan, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Dan pada patam itu kau ukirlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Artinya apa? Ketika di dahinya imam ini kudus bagi Tuhan, itu yang dipikirkan oleh imam itu adalah semua umat. Kalau ininya kudus, berarti pikirannya adalah pikiran yang kudus. Ya. Jadi dulu kalau imam, kenapa imam masuk itu selalu dikasih kiring-kiring? Ya, dikasih kiring-kiring supaya kalau kiring-kiring itu bunyi, berarti imamnya hidup. Kalau imamnya di sini tidak kudus, mati. Giring-giringnya nggak bunyi, makanya diseret, ditarik. Iya kan? Nah, tujuannya apa? Sebab kalau misalnya saudara tiba-tiba, wah ini nggak bunyi,
mati, lalu gerudukan ngangkat, mati kabeh saudara. Ya iku jenenge pengen mati bareng-bareng yang ngono iku terusan. Iya kan? Sama kayak orang kalau nulungi orang yang kecemplung di sumur, tiba-tiba iku bojoku tututi bleng mati wong loro wisan. Kenapa? Di situ ada gasnya sumur itu. Iya kan? Jadi tidak segampang itu. Makanya kalau ada kecemplung sumur, sekarang bukan hanya istri, kalau istrinya kecemplung sumur, anaknya bisa kecemplung sumur. Tapi sekarang yang kemarin barusan ada kucing kecemplung sumur, gak wani nyemplung sumur dia, manggil damkar. Sekarang ada damkar, dulu nggak ada. Nah, di dalam kembali ya, di dalam perjanjian lama di situ, ruang maha kudus, imam bisa masuk ketika imam itu kudus. Ada patamnya dari emas murni, dinyatakan itu kudus bagi Allah. Dan di sini dalam perjanjian baru, Yesus menjadi imam besar. Ketika Yesus masuk, Yesus menguduskan dirinya. Bagi siapa? Bagi umatnya. Coba lihat, kita baca ayatnya. Ya, 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena apa? Sama seperti Dia. Berarti sama seperti siapa? Kristus. Kita juga ada di dalam dunia ini. Kristus itu pikirannya kudus. Kalau kita dinyatakan sama seperti Kristus, saudara dan saya yang sudah ditebus bahkan dikuduskan 1 kali oleh persembahan tubuh Yesus, saudara dan saya juga pikiran kudus. Tanpa harus kudus, kamu harus kudus, harus hidup kudus. Enggak. Kita sudah menjadi kudus karena pikiran Kristus menguduskan saudara dan saya. Saudara dan saya seperti Kristus di dunia ini. Kalau Kristus saja, pernah Kristus berpikir yang gak kudus? Gak pernah. Ya, Yesus itu pada masa hidupnya dikelilingi wanita. Yang paling banyak siapa? Wanita. Murid-muridnya yang laki-laki 12. Tapi setiap kali pertemuan yang paling banyak wanita. Tapi pikirannya tetap kudus. Ya. Nah itu sebabnya mesti hati-hati. Saudara dan saya ingat, bukan menguduskan diri kita sendiri. Kita dikuduskan oleh Yesus. Dia adalah imam besar kita. Tujuannya apa? Sekali lagi, kalau Yesus berpikiran kudus, saudara dan saya pun juga pasti berpikiran kudus. Pikirannya Kristus cuma satu, yaitu supaya kehendak Allah tercapai, terlaksana. Apa kehendak Allah? Menyelamatkan semua manusia. Jadi pikiran Kristus itu cuma satu, menyelamatkan semua manusia. Dan mereka yang percaya benar-benar mengalami keselamatan. Mereka yang tidak percaya tidak akan mengalami keselamatan. Ya, sama seperti ini. Ya, contoh ini misalnya Samuel bawa aqua di situ. Nah, coba bawa sini. Nah, kalau Samuel ngasih saya aqua, saya tahu ini seger atau enggak ketika diapakan? Diminum, diterima, harus diminum. Oh ya, memang seger kok. Ya, memang seger. Sampai 2 kali. Memang garing. Nah, artinya begini. Ketika Tuhan sudah ngasih tahu bahwa engkau dan aku menerima kekudusan dari Yesus. Kapan itu bisa dinikmati?
ketika engkau dan aku menerima. Kalau nggak menerima bisa mengatakan kudus? Nggak bisa. Ketika engkau dan aku diselamatkan, jangan kembali dulu, jangan kembali, belum. Ketika saudara dan saya dikatakan engkau dan aku diselamatkan hanya lewat Yesus Kristus, saudara menikmati keselamatan? Amin. Yaitu kapan? Ketika menerima. Itulah yang disebut percaya. Itulah yang disebut iman. Kalau nggak terima, ya selamanya nggak akan bisa terima keselamatan, nggak bisa terima kekudusan, nggak terima pengampunan dosa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi kekristenan itu simpel. Tuhan ingin supaya saudara dan saya semuanya selamat dan diberkati. Menerima hidup yang kekal. Itulah Injil kebenaran. Itulah Injil kekuatan Allah. Saya undang pemusik kembali.